Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersama, kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam minggu ini, dalam waktu-waktu dekat ini. Begitu besar kasih Allah kepada kita, kasih Allah yang sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya di kayu salib. Itulah kasih terbesar Allah Bapa. Maka dari itu kita merenungkannya. Kami bersyukur ya Bapa, kami selalu bersyukur Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus kepada kami sungguh telah terbukti ya Bapa. Kau telah mengorbankan anak-Mu Tuhan Yesus yang tunggal itu Tuhan. Sebagai ganti dosa kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa. Maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Katakan kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
menyembah Engkau Tuhan Yesus selama hidup kami ya Bapa. Itulah iman kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami ya Bapa. Kami selalu menyembah Engkau ya Allah kami. Kami akan selalu tinggikan nama-Mu ya Bapa. Karena kami yakin Tuhan Yesus tiada lutut tak berterut ketika melihat Engkau Bapa. Semua lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang luar biasa dan Allah yang kekal. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku.
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau Allah kami, Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah Juru Selamat kami. Itulah iman teguh kami kepadamu. Karena kami pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami sembah Engkau selalu Tuhan. Sepanjang hidup kami akan selalu menyembah-Mu Engkau Yesus. Karena Engkau batu penjuru kami Tuhan. Kami menaruh semua harapan kami, menaruh iman penuh kami dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Kami tinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan. Kami selalu muliakan nama-Mu Tuhan. Nama yang sungguh ajaib, nama yang sungguh benar. Kami tinggikan, kami sagupkan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Amin Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan Yesus, Raja damai dan Juru Selamat kami. Inilah iman kami Tuhan Yesus kepadamu. Sebentar kami akan bersorak-sorai untuk nama-Mu dan kami percaya dan katakan amin. Shalom. Betapa baiknya kasih Tuhan dalam hidup kami, amin. Dalam hidup kita yakin selalu ada kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan selalu baik pada kita, maka itu kita katakan Hosana bagimu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Yesus, betapa baiknya kasih-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Allah itu baik, amin. Sungguh baik bagi kita, ditunjukkannya kasih setianya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Allah itu baik. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kutunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
menceritakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sungguh ajaib Engkau, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan begitu baiknya kasih setia Tuhan dalam kesempatan hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus dalam kesempatan hidup kami ini Tuhan melayani Engkau Yesus, melayani Engkau Bapa. Agar kami Tuhan Yesus menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini sudah jadi berkat. Amin Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami menjadi berkat-Mu Tuhan dalam dunia ini Tuhan Yesus. Dengan firman yang akan disampaikan Tuhan Yesus, kami akan menjadi alat-Mu dan menjadi berkat-Mu ya Tuhan Yesus.
Kau bimbing kami, Kau sertai hati kami Tuhan Yesus agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjalankannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan setiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan saya mengajak untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan yang hari ini disampaikan dan yang hari ini kita dengar bersama-sama boleh membawa kita semakin sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, semakin sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan Mazmur pasal 136. Kita akan memperhatikan Mazmur 136 ayat pertama saja yang kita akan baca dan yang kita akan renungkan. Karena di ayat pertama ini mencakup dari semua ayat yang ada di Mazmur 136 ini. Mari kita bersama-sama memperhatikan dengan sungguh-sungguh Mazmur 136 ayat yang pertama dan saya membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul perikop kasih setia Allah kepada orang Israel. Ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya memberikan tema mensyukuri kesetiaan Allah dalam hidup kita. Mensyukuri kesetiaan Allah dalam hidup kita. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena di dalam situasi dan kondisi seperti ini kita harus selalu memandang Allah, selalu memandang kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak lagi bisa melihat kesetiaan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya karena adanya himpitan. Baik himpitan ekonomi, himpitan pekerjaan, usaha mungkin semakin hari semakin menurun. Mungkin situasi dan kondisi saat ini yang tidak menentu membawanya kepada ketidaksetiaan kepada Allah. Bahkan juga membawa dia kepada kebutaan akan kesetiaan Allah dalam kehidupannya. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat pertama, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah sebab Allah yang kita sembah itu baik adanya. Dia menunjukkan kesetiaannya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dan sekaligus mengajak kita sebagai umat Allah untuk senantiasa mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat dalam kehidupan kita, tidak ada yang kita bisa andalkan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita bisa mengandalkan keluarga kita, mungkin saat ini kita bisa mengandalkan mereka. Tetapi keluarga, bahkan juga saudara, teman-teman, sahabat kita bisa saja beralih kesetiaannya kepada kita. Bisa saja mereka meninggalkan kita dengan sekejap mata. Karena kita percaya bahwa tidak ada yang setia di dunia ini selain daripada Allah. Semuanya bisa meninggalkan kita dengan alasan, bahkan juga dengan waktu yang sangat begitu singkatnya berubah manusia dari setia menjadi tidak setia. Bahkan juga kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki saat ini. Baik harta kita, pekerjaan kita, usaha, bahkan juga jabatan kedudukan yang kita miliki saat ini. Kita tidak bisa mengandalkan semuanya itu. Karena saya percaya semuanya itu juga bisa hilang dengan sekejap mata. Semuanya itu kita tidak bisa bergantung kepadanya. Kita tidak bisa mengandalkan semuanya itu. Dan yang kita bisa andalkan hanyalah satu, yaitu Allah yang setia dalam kehidupan kita. Yang setia selalu ada bersama-sama dengan kita adalah Allah yang sejati. Untuk itu mari hari ini saya mengajak kita bersama-sama mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus melihat terus memandang Allah. Kita harus fokus terus melihat kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah bisa kita lihat dalam kehidupan kita terbukti saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dan saya juga ada bersama-sama di dalam ibadah online saat ini. Semua adalah karena kesetiaan Allah. Semua adalah karena pemeliharaan Allah, perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini kita bisa ada. Saat ini semuanya adalah karena kemurahannya. Untuk itu mari kita bersama-sama melihat bagaimana kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan juga bagaimana kita meresponi kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Di sini Mazmur 136 pemazmur hendak menyatakan rasa syukurnya. Menyatakan
alasannya bagaimana dia mau bersyukur di hadapan Tuhan, yaitu alasannya karena Allah setia dalam kehidupannya. Pemazmur hendak menaikkan rasa syukurnya, menaikkan pengagungannya, menaikkan puji-pujiannya, mazmurnya, pengagungannya kepada Allah yang setia dalam kehidupannya. Artinya pemazmur sudah merasakan segala kebaikan Allah dalam hidupnya. Dia sudah merasakan perlindungan Allah. Dia sudah merasakan pemeliharaan Allah, kasih setia Allah dalam kehidupannya. Makanya dia mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Pemazmur hendak mengajak kita bersama-sama, termasuk jemaat GPI Efata Cibinong, diajak untuk kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan lupakan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita lupakan Allah dalam kehidupan kita. Karena dia yang setia mendampingi. Dia yang setia memelihara dan juga menyertai kehidupan kita. Hanya Allah saja yang selalu setia dalam kehidupan kita. Yang lain bisa saja beralih setia dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi, mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita? Hari ini saya menyampaikan ada 3 poin bagaimana kita meresponi atau mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Saya mungkin tidak bisa mengucapkan atau menyampaikan, menyebutkan bagaimana kesetiaan Allah dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya bahwa apa yang saat ini saya miliki semuanya itu baik adanya. Saya bisa merasakan, saya bisa mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan saya. Bahkan saya juga merasakan bahwa dalam keadaan apapun saya percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Saya merasakan berkat-berkat Allah begitu melimpah. Dan saya tidak pernah kekurangan. Dan saya selalu bersyukur akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mungkin kalau saya dibandingkan dengan orang lain, mungkin orang lain bisa lebih kaya daripada saya. Mungkin orang lain bisa lebih memiliki jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi. Tetapi saat ini, saya dengan keadaan saya saat ini, saya mensyukuri bahwa apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya, semuanya itu adalah baik. Dan mungkin Bapak Ibu juga yang saat ini mungkin Tuhan anugerahkan pekerjaan, Tuhan anugerahkan usaha, Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan keluarga yang begitu harmonis. Semua itu adalah karena kesetiaan Allah. Semua itu adalah karena kebaikan Allah. Untuk itu mari saya mengajak kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dipelihara oleh Tuhan, yang sudah disertai oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Kita meresponi, ada 3 hal dari respon kita sebagai orang yang percaya di dalam mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam segala keadaan. Kita mensyukuri kebaikan Allah di dalam segala keadaan. Artinya keadaan apapun saat ini yang menimpa kita semua. Saat ini yang mungkin keadaan kita mungkin tidak lebih baik daripada orang lain. Mungkin keadaan kita saat ini mungkin sedang dalam keadaan sulit. Tetapi di sini kita harus mensyukuri kebaikan Allah. Artinya kita harus tetap melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Mungkin ketika kita memperbandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin itu bisa membawa kita mungkin bisa bersyukur di hadapan Tuhan karena mungkin kita lebih baik daripada mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika orang lain lebih baik daripada kita, mungkin itu bisa membawa kita kepada bersungut-sungut, mungkin tidak bersyukur di hadapan Tuhan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, kita harus mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam keadaan apapun. Mungkin keadaan kita tidak lebih baik daripada orang lain, tetapi kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan kepada kita semua untuk lebih mempertegas atau lebih membuka pemahaman kita bagaimana kita harus mensyukuri kebaikan Allah di dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada seorang anak kecil yang masih sekolah, anak SD, ya kan? Dia adalah seorang anak dari penjual mainan. Dia punya orang tua yang setiap hari menjual mainan anak-anak kecil. Nah, anak ini ketika di sekolah dia bisa melihat teman-temannya memakai sepatu yang bagus sekali. Dan akhirnya terpikir di pikirannya, di manakah kebaikan Tuhan? Di manakah kesetiaan Tuhan? Ya, melihat teman-temannya memakai sepatu yang baru, memakai sepatu yang bagus. Dan dia melihat kepada kakinya ternyata
dia masih memakai sepatu yang lama, sepatu yang sudah kusam, yang sudah rusak, yang sudah istilah belelah dan ada artinya yang sudah mungkin tidak layak lagi dipakai. Dan dia melihat bahwa kok Tuhan baik sama dia dan Tuhan tidak baik kepadaku. Ya, ketika dia melihat sepatunya yang mungkin udah bertahun-tahun dia pakai, ya, dan dia tidak bisa mengganti sepatunya karena orang tuanya mungkin kesulitan ekonomi. Ya, dia melihat bagaimana orang lain kok seolah-olah Tuhan baik sama mereka dan Tuhan tidak baik kepadanya. Tetapi setelah pulang sekolah Bapak Ibu, setelah pulang sekolah dia berjalan kaki, ya seperti biasa dia pergi ke tempat orang tuanya menjual mainan, dan kebetulan orang tuanya itu menjual mainan di dekat pom bensin Bapak Ibu. Dan di dekat pom bensin itu orang tuanya, bapaknya menjejarkan mainan yang akan dijualnya. Ketika anak ini berjalan dari sekolah ke tempat orang tuanya berjualan itu, dia di pinggir jalan dia melihat teman-temannya pergi naik sepeda. Ya, pulang naik sepeda gitu. Dan anak ini melihat, wah, seandainya saya punya sepeda, saya mungkin tidak akan lelah, saya tidak akan capek berjalan kaki seperti ini. Mungkin saya bisa lebih cepat tiba di tempat orang tua saya berjualan. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia melihat seperti itu, dia terpikir lagi dalam hatinya, kok Tuhan baik sama dia dan Tuhan tidak baik kepada saya. Dan dia bersungut-sungut dan akhirnya dia melihat bahwa keadaannya yang begitu sulit, keadaannya yang begitu menderita, dia berjalan kaki dengan lelahnya sampai tibalah dia di tempat orang tuanya berjualan. Dan akhirnya ketika dia tiba di tempat berjualan, tempat orang tuanya berjualan, dia seperti biasa, dia mendampingi bapaknya dalam berjualan. Dan tiba saatnya Bapak Ibu, dia melihat di satu mobil yang mewah, mobil yang bagus, mobil yang luar biasa mewahnya. Di situ ada anak kecil di depan sedang melihat-lihat, melirik-lirik, ya kan, ke kiri ke kanan, dan akhirnya anak itu melihat kepada jualan bapaknya itu, yaitu mainan, ya. Ketika dilihatlah anak kecil itu yang ada di dalam mobil itu, anak ini berpikir lagi, kok Tuhan begitu baik sama anak itu. Dia punya orang tua yang kaya, punya mobil yang mewah, yang luar biasa. Dan akhirnya dia berpikir lagi, kok Tuhan tidak baik kepada saya. Kok Tuhan membiarkan saya dalam keadaan menderita seperti ini. Kok Tuhan membiarkan saya berada dalam keadaan kekurangan seperti ini. Apalagi ketika dia lihat bapaknya sedang merapi-rapikan mainan yang akan dijual. Tetapi setelah anak yang tadi di dalam mobil itu, orang tuanya setelah selesai mengisi bensin, akhirnya hendak lewat di depan jualan orang tuanya, dan akhirnya anak kecil ini ternyata meminta orang tuanya untuk berhenti untuk membeli mainan daripada daripada anak kecil ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, anak kecil yang ada di dalam mobil itu tidak membuka jendela pintunya, pintu mobilnya. Tetapi anak kecil ini membuka pintunya langsung sekaligus. Karena dia ingin melihat lebih jelas lagi mainan yang hendak dia beli. Dan ketika dibuka pintu mobil itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak kecil penjual mainan ini melihat bagaimana anak kecil itu ketika dilihat ke bawah tempat duduknya, ternyata anak kecil yang ada di dalam mobil itu tidak memiliki kaki, ya. Dua-duanya kakinya tidak ada. Dan anak kecil ini sejenak langsung berpikir, ya, oh Tuhan, terima kasih, aku bersyukur bahwa Engkau masih memberikan aku kaki, dua kaki yang utuh, dua kaki yang bisa aku pakai berjalan, dua kaki yang masih bisa aku pakai untuk berlari sana sini dan bermain sana sini. Dan ketika dilihat anak kecil itu, dia langsung bersyukur di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin aku punya mobil yang mewah, mungkin punya harta yang mewah, mungkin aku punya sepeda yang bagus semahal apapun, bahkan sekalipun aku punya sepatu yang luar biasa hebatnya, luar biasa mahalnya, tetapi ketika aku tidak memiliki kaki, semuanya itu tidak ada gunanya. Tapi ketika dia lihat, dia langsung bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan masih memberikan kedua kaki yang utuh dalam kehidupannya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Terkadang kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setelah kita boleh menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini sebenarnya itu lebih berharga daripada apa yang dimiliki oleh orang lain di sana. Artinya apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan terkadang kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan karena kita fokus melihat keadaan orang lain. Kita tidak fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu hari ini saya mengajak kita bersama-sama mensyukuri kebaikan Allah dalam keadaan apapun. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun keadaan kita saat ini, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita jangan lagi bersungut-sungut, kita jangan lagi memandang bahwa Allah tidak baik dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita melihat bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi kita mau fokus kepada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita saat ini. Ini adalah respon sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bentuk mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu mensyukuri kebaikan Allah di dalam keadaan apapun. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat yang kedua sebagai respon daripada kita mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu menunjukkan rasa syukur kita dengan kesetiaan kita kepada orang lain. Artinya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada anak-anak kita. Dan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada orang lain. Sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebagai respon daripada rasa syukur kita akan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita mau aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak keluarga yang bercerai. Banyak keluarga yang berpisah. Banyak pasangan yang putus tengah jalan, berubah dari setia menjadi tidak setia, mengingkari kesetiaan mereka. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, banyak berita-berita menyampaikan selama pandemik banyak perceraian terjadi. Banyak istri-istri beralih tidak setia lagi kepada suaminya karena kesulitan ekonomi, karena keadaan, karena situasi yang tidak memungkinkan. Mungkin suaminya di PHK, mungkin suaminya dirumahkan, akhirnya beralih dari setia tidak setia lagi. Tetapi di sini kita harus diingatkan kembali, kita harus mensyukuri kesetiaan Allah dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Saya mengajak jemaat Tuhan, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tetap setia kepada pasangan kita. Apapun keadaan kita, apapun yang menerpa keluarga kita harus selalu bergandengan tangan. Kita harus terus menunjukkan kesetiaan kita. Karena saya yakin Bapak Ibu bahwa perceraian itu bukan solusi untuk menyelesaikan ekonomi kita. Perceraian itu bukan solusi untuk menyelesaikan keadaan yang saat ini kita hadapi. Yang solusi menyelesaikan masalah kita saat ini adalah bagaimana kita terus menunjukkan kesetiaan kita terus bergandengan tangan, terus kita setia untuk kita menyelesaikan keadaan kita yang saat ini terjadi. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Mari orang tua, tunjukkan kesetiaanmu kepada anak-anakmu. Jangan sampai biarkan anak-anak kita terlantar. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita hidup dengan tidak ada dirawat sama keluarganya, dipelihara oleh keluarganya. Saya beberapa kali kalau lewat dari lampu merah Pemda itu banyak sekali anak-anak kecil itu yang bermain-main di sana, mencari uang, mencari rezeki. Ya mungkin kesulitan ekonomi ya memang bisa menerpa keluarga mereka. Tetapi di mana tanggung jawab orang tua, bahwa orang tua harus menafkahi anak-anaknya. Orang tua harus sebagai pelindung, sebagai pengayom buat anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak fokus untuk mencari uang, tetapi fokus mereka belajar mempersiapkan masa depan mereka. Di sini ada tanggung jawab orang tua. Bagaimana orang tua harus menunjukkan kesetiaannya kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya boleh menerima kebahagiaan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini orang tua harus menunjukkan kesetiaannya kepada anak-anak. Begitu juga anak-anak harus menunjukkan kesetiaannya kepada orang tua. Jangan nanti udah kaya, udah sukses sebagai anak yang sudah luar biasa memiliki jabatan kedudukan yang hebat dan akhirnya menelantarkan orang tuanya. Orang tuanya bukan lagi dipelihara, orang tuanya bukan lagi dirawat, orang tuanya bukan lagi dilindungin ya, di masa tuanya, tetapi banyak anak-anak
yang justru menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Ya. Tetapi di sini mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada orang tua kita. Kita harus menunjukkan rasa syukur kita kepada orang tua kita yang sudah melahirkan, yang sudah membesarkan kita. Ini sebagai respon kita melihat kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah setia dalam kehidupan kita, harusnya pun kita pun menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Begitu juga kita menunjukkan kesetiaan kita di dalam pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita harus menunjukkan kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam pelayanan kita. Kita tak henti-hentinya kita melanjutkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita syukuri dengan kita terus setia di hadapan Tuhan. Yaitu setia melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Begitu juga pelayanan yang saat ini kita jalani. Kita syukuri semuanya itu adalah karena kebaikan Tuhan. Semuanya itu adalah karena kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau mensyukurinya dengan menunjukkan kesetiaan kita di dalam pelayanan kita. Ini adalah respon kita yang kedua, yaitu mensyukuri kesetiaan Allah dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan kita, dan kepada apa yang Tuhan saat ini percayakan ada dalam kehidupan kita. Kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepadanya. Untuk itu yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, bagaimana respon kita sebagai orang percaya seperti pemazmur yang menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan akan segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan setia selama-lamanya dalam hidupnya. Saat ini yang ketiga, bagaimana respon kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan meresponi kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu mensyukuri kesetiaan Allah dengan pengagungan kita. Ya, mensyukuri kesetiaan Allah dengan pengagungan kita. Pengagungan kita ini bisa melalui puji-pujian yang kita naikkan, bisa melalui penyembahan yang kita naikkan setiap hari Minggu, bahkan juga setiap hari atau di setiap saat di mana kita saat itu sedang bersyukur di hadapan kita Tuhan, dan kita menaikkan puji-pujian di hadapannya. Mensyukuri kesetiaan Allah dengan hidup benar di hadapannya. Menunjukkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan setia melakukan perintahnya, setia melakukan kehendaknya. Karena itu pun sebagai bentuk kita mengagungi Dia. Kita mengagungi Dia artinya kita menyanjung Dia, kita memposisikan Dia sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, baik melalui kehidupan kita, baik melalui rasa syukur kita, melalui pujian, penyembahan, bahkan juga mazmur yang kita selalu naikkan. Kita harus menunjukkan pengagungan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus menunjukkan pengagungan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, 3 hal ini sebagai respon kita ketika kita melihat Mazmur 136, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita meresponi kesetiaan Allah, kita meresponi kebaikan Allah dengan bersyukur di hadapan Tuhan, yaitu dengan 3 rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Yaitu pertama, kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di dalam segala keadaan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mensyukuri kesetiaan Allah dengan kita menunjukkan kesetiaan kita kepada sesama kita. Dan yang ketiga, yaitu kita mensyukuri kesetiaan Allah dengan pengagungan kita yang sungguh-sungguh di hadapannya. Kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan iman kita menyerahkan pengharapan kita menyerahkan kesehatan kita menyerahkan masa depan kita di hadapan Tuhan. Karena saya percaya semuanya yang sudah kita miliki, semuanya itu harus kita kembalikan lagi kepada Dia sebagai pengagungan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali untuk kita mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Jangan lupakan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Syukuri kesetiaan Allah, kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Hanya ada 2 kesetiaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu pertama
Allah akan setia pada janji-janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Dan dia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah tidak pernah berubah. Artinya Allah tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Sekalipun mungkin kita tidak setia kepadanya, tapi dia tetap setia kepada kita. Karena Allah tidak bisa mengingkari hidupnya. Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah yang setia. Dia akan tetap setia sampai kapanpun. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Allah tidak akan pernah berubah. Kesetiaan kebaikan Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita semakin mensyukuri kebaikan, mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah melupakan janji-janjinya, karena Allah tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang kekal, dia Allah yang maha kasih, dia adalah Allah yang baik untuk kita, dan dia akan menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Mari saat ini kita pagi hari ini kita diingatkan melalui Mazmur 136 ayat yang pertama, kita diingatkan bahwa bagaimana kita harus mensyukuri kesetiaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita akan mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menaikkan pengagungan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih hidup kami yang kami serahkan di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang kami boleh dengarkan ya Tuhan. Bagaimana kami sebagai umat Tuhan diingatkan kembali di dalam situasi, dalam keadaan apapun. Kami mau mensyukuri kesetiaan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau mensyukuri kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah melupakan janji-Mu. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau akan tetap setia dalam kehidupan kami. Setia melindungi, memelihara, bahkan juga menyertai kehidupan kami. Dan kami mau terus menaikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau meresponi kesetiaan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kami mau mensyukuri kebaikan-Mu. Baik dalam situasi apapun dalam kehidupan kami. Baik kami dalam keadaan sulit apapun. Kami mau tetap mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mensyukuri kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami mau mensyukuri kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan kami menunjukkan kesetiaan kami kepada sesama kami ya Tuhan. Dan kami juga mau mensyukuri kesetiaan Engkau dalam kehidupan kami. Yaitu dengan kami menunjukkan pengagungan kami yang tertinggi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terlebih-lebih kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam keadaan, dalam situasi apapun ya Tuhan yang kami hadapi saat ini. Bawalah kami ya Tuhan untuk terus mensyukuri kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh mensyukuri kesetiaan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi umat yang tidak melupakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami menjadi umat yang terus bersyukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengarkan bersama-sama. Boleh terus membawa kehidupan kami untuk kami boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan. Boleh kami bersyukur di hadapan Tuhan ya Tuhan. Karena iman pengharapan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertahan sampai saat ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, baik usaha daripada umat-Mu ya Tuhan, baik dalam kesehatan umat-Mu ya Tuhan, bahkan juga di dalam masa depan umat-Mu. Hamba-Mu serahkan ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kebaikan Engkau akan terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam segala
persoalan, masalah yang kami hadapi bersama, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Saat ini kami berdoa untuk gereja GPI Efata Cibinong ya Tuhan, di tempat ini, seluruh pengurus yang ada ya Tuhan, seluruh pelayan yang ada ya Tuhan, yang tetap setia melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka ya Tuhan, membawa mereka untuk terus menunjukkan kesetiaan mereka di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa berkat-berkat-Mu akan Engkau curahkan bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati ya Tuhan, para pengurus, para pelayan yang ada ya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan mereka ya Tuhan. Bahkan juga dalam kesehatan, masa depan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, gereja ini ya Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi umat-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi tetangga, kiri kanan, depan belakang kami ya Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kabar baik daripada-Mu ya Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai gereja ini ya Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kebaikan Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa untuk Ketua Sinode kami, yaitu Pak Pendeta Surya Kusuma Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan istrinya Tuhan. Kami juga serahkan anak-anaknya ya Tuhan, menantu-menantunya, bahkan juga untuk cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah senantiasa ada dalam keberkatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati kesehatan mereka ya Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam GPI Efata Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memakai seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Biarlah mereka boleh menjadi alat Tuhan di dalam menyatakan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati umat Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan yang dilayani. Biarlah semuanya ada dalam pemeliharaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi kami serahkan sinode kami GPI ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa ada dalam keberkatan Engkau. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai ke RT RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai mereka ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan, untuk boleh mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, bahkan juga di dalam keluarga mereka. Terlebih-lebih kami serahkan negara kami ini ya Tuhan, bangsa kami ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah semuanya ada dalam keberkatan daripada-Mu. Engkau pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan, dari keadaan sulit yang saat ini kami hadapi bersama-sama. Biarlah Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini, biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan bagi bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, inilah rasa syukur kami akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, setiap seruan daripada doa-doa kami ini Engkau mendengar dan Engkau menjawabnya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan, karena Engkau setia dan Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita di penghujung acara ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Besar dan Ajaiblah Karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu, adil
disembah, layak disembah, layak disembah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.